Biasanya netizen Malaysia sama Indonesia tu macam adik dengan kakak, paling sering berkelahi. Kalau bukan bahas rendang, bahas batik, bahas budaya yang lainnya atau saling klaim, bahkan bahas bola, itu juga sampai kelahi. Tapi untuk minggu ini, sejarah mencatat fenomena langka. Kali ini, minggu ini, Indonesia sama Malaysia gencatan senjata, bersatu bersama-sama melawan netizen Korea. Alasannya cuma satu, gara-gara rasisme yang dibuat netizen Korea. Ceritanya itu berawal dari pelanggaran aturan di konser Day 6 di Kuala Lumpur. Tapi masalahnya tu melebar sampai ke fisik, ekonomi, sampai-sampai ngata grup dari Indonesia, Nona, yang syutingnya itu di sawah. Netizen-netizen Korea ni ngabah kalau kita ni negara miskin, punya sawah itu miskin, padahal dia tak tahu yang punya sawah tu orang kaya, juragan, pokoknya banyak duit. Tapi dia ngabah miskin. Kadang oknum-oknum dari Kinnets ni dia tak tahu, walaupun dia tu punya K-pop, tapi kalau dah berani nyenggol netizen Indonesia, netizen Malaysia, itu jangan main-main. Pokoknya kalau dah nyenggol dua ini, kalau dah bergabung satu, pokoknya internet, mental orang-orang di Korea, netizen-netizen Korea, itu bisa kacau balau dibuat dia. Jadi ketika perang ni pun, kerendoman netizen-netizen Indonesia dan Malaysia ni, dia pakai bahasanya masing-masing. Jadi ketika perang antar komentar, pintanya orang Indonesia dan Malaysia ni, dia komen pakai bahasa dan budaya masing-masing. Ada yang pakai bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Sunda. Jadi AI pun tak terdeteksi apa yang dikhabar dia ni. Kalau nak tahu macam mana kronologi lengkapnya, gini dia cerita dia. Jadi kita tarik mundur ceritanya tu pada akhir Januari 2026, konser Day 6 di Kuala Lumpur. Untuk Ikat yang sering nonton konser-konser K-pop, tentunya pasti Kak tahu aturan-aturan yang ada di dalamnya. Contoh, tidak menggunakan kamera profesional. Tapi di tengah konser ni ada fans dari Korea yang bawa kamera profesional sekaligus bawa lensa panjang atau biasa kita sebut dengan lensa tele. Nah, ini dah jelas tak boleh, sudah melanggar aturan setempat. Dan pas ditegur panitia lokal atau staf lokal, karena kameranya itu menghalangi orang lain untuk menonton, dia bukannya minta maaf tapi malah marah-marah. Macam mana? Dia dah ditegur, dah dikasih tahu, tapi dia tak terima, padahal dia sudah melanggar aturan, sudah salah, ditegur, jelinga pula. Habis tu, foto wajah dari salah satu fansite ini ternyata itu tersebar. Pas kronologi kejadian di situ. Nah, karena ini tersebar, jadi fans yang dari Korea sendiri, orang-orang Korea itu menganggap, netizen Korea itu menganggap ini doxing. Tapi kalau kita di sini itu menganggap hukum sosial, karena dia sudah melanggar aturan tadi, tapi sudah melanggar aturan, ditegur, marah-marah, kasar balik, jelinga. Tapi orang Korea sendiri itu menganggapnya doxing, penyebaran identitas atau semacamnya lah, yang berawal dari debat perihal aturan di konser. Pada akhirnya itu berubah menjadi penghinaan atau rasisme terhadap warga-warga yang ada di Asia Tenggara. Bahkan sebagian dari netizen Korea itu sampai ada yang ngabah kalau negara-negara di Asia Tenggara itu adalah negara-negara yang miskin macam Indonesia, Malaysia dan yang lainnya. Ini dah makin jadi ni, netizen ni dah mulai main-main dengan netizen Indonesia dan Malaysia. Dia tak tahu kekuatan netizen Indonesia dan Malaysia yang awalnya sering bertengkar, kalau disatukan macam mana ceritanya dia tak tahu ni. Dan saudara tahu tak yang menjadi puncak masalahnya ini, ketika grup perempuan dari Indonesia itu syutingnya di sawah. Nona itu nama grup girl dari Indonesia yang syutingnya di sawah. Itu dikata netizen Korea kalau kita tu miskin. Tak ada maksudnya dia sampai kata tak ada ke studio, tak ada ke tempat untuk syuting selain di sawah. Dia tak tahu kalau
Dia beranggapan kalau sawah itu tempat yang kotor dan miskin gitu. Nah, di sinilah yang membuat isu yang awalnya tadi hanya sekedar aturan, melanggar aturan di foto, pada akhirnya rasis begini dan kemudian meningkat terus nih. Gara-gara orang-orang netizen, beberapa netizen Korea yang rasis ini, pada akhirnya netizen Indonesia dan Malaysia bergabung menjadi satu. Sekarang Indonesia dan Malaysia itu bergabung di bawah hashtag yang sama, Sia Blinks. Berdasarkan info yang saya dapat, dia buat status bahkan di X, di media sosial yang lainnya, dia itu pakai bahasa Koreanya tapi terlacak sama AI. Jadi ketahuan sama netizen-netizen Indonesia. Dan pintanya netizen Indonesia dan Malaysia, dia itu komen pakai bahasa daerah masing-masing yang tak dapat dideteksi sama AI. Sampai kenalah mental orang-orang, bahkan artis-artis papan atas di sana pun diserang juga sama netizen-netizen Malaysia dan Indonesia. Sampai netizen-netizen Malaysia dan Indonesia juga ngangkat balik isu perihal sosial yang ada di sana. Dari tingkat kelahiran yang paling rendah di dunia sampai tekanan hidup yang tinggi di Korea. Jadi diungkit baliklah sama netizen-netizen dari Malaysia dan Indonesia. Tak sampai di situ. Tak hanya Indonesia, Malaysia. Bahkan pada akhirnya netizen dari Thailand, Filipina itu mulai bergabung menjadi satu. Makin ramai nih bergabung di bawah si Blinks tadi. Dan saudara tahu tak kenapa hal ini tiba-tiba viral? Kenapa hal-hal yang macam gini tu memang perlu kita bahas sama-sama? Karena di Asia Tenggara ni itu adalah tulang punggung untuk K-pop sendiri. Penjualan album, tiket konser, YouTube, itu tingginya itu memang dari daerah kita. Kerana memang banyak fans-fans dari sini yang suka nonton K-pop ni tadi. Jadi sebenarnya ini juga bisa jadi ancaman untuk mereka, untuk agensi-agensi mereka yang kalau seandainya hal ini terus dibiarkan, itu bisa menghancurkan K-pop sendiri. Kerana netizen-netizen kita pun itu sudah faham. Kalau mungkin kita boleh suka dengan musiknya, tapi kita itu tidak suka dengan rasisnya. Netizen bisa langsung di-cut ni. Iya tak? Nah, jadi untuk Kinets ni bahasa-bahasa penggemar dari sana tu, Kinets yang masih rasis, bagusnya, alangkah baiknya itu memang kalau datang ke rumah orang, hargailah aturan setempat. Ibarat kata orang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan ketika ikat itu datang dan menghargai aturan-aturan setempat, tentunya orang-orang lokal juga akan menghormati tetamu yang datang gitu. Dan macam mana ni untuk netizen-netizen Malaysia dan Indonesia? Sedap kan kalau kita kompak macam ini? Kan seru. Daripada kita kelahi pasal rendang, pasal batik, pasal yang lain, kan kalau macam gini seru ni. Kita kompak-kompak. Tapi namanya adik-beradik, tentulah kadang ada baik, ada kelahi. Nah, jadi untuk ikat semua, siblings ini apakah akan menjadi awal baru untuk solidaritas antara Asia Tenggara atau macam mana? Dan kira-kira apa lagi hal menarik yang akan kita bahas? Coba komen di bawah. Pokoknya jangan lupa like, komen dan subscribe untuk netizen Indonesia dan Malaysia. Saya Rahul Priyambudi, saya bangga menjadi anak dari Asia Tenggara. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, saudara.